Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we would like to discuss about present continuous. I think all of you is familiar about present continuous. Do you know present continuous? I think I don't know. now what the present continuous, right? Okay, What is langsung ya. it? Present continuous. Okay, what is present continuous? Kalau dalam bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia aja biar lebih mudah paham ya. Present continuous adalah salah satu tenses yang digunakan untuk menyatakan keadaan yang sedang berlangsung atau yang saat itu kita lakukan. Artinya present continuous ini adalah tenses yang sangat sering kita gunakan dalam keseharian kita. Tenses yang mana tak lepas dari yang namanya habit kita. Karena ini tenses ini kan menjelaskan tentang keadaan yang sedang dan yang saat itu kita lakukan. Dari sini, dari definisi mungkin sudah paham ya, sangat mudah untuk dipahami ya terkait present continuous. Oke, sebelumnya sudah paham dan tidak ada pertanyaan ya? Saya langsung lanjut ke formula. Insya Allah tidak ada. Oke, untuk formula rumus dari present continuous itu di sini sudah saya tulis di layarnya. Sebenarnya ada dua ya, ada yang namanya verbal dan nominal. Tapi di sini saya hanya menjelaskan yang verbal saja ya, yang biasanya sering kita gunakan. Yang pertama yaitu rumus afirmatif ya, atau biasa kita sebut positif. Itu pertama ada yang namanya subjek, to be, terus to be-nya itu ada 3, ada am, are, is, plus verb ing, dan objek. Begitupun yang negatif sama, cuman yang bedakan ada not ya. Not-nya itu setelah to be. Begitupun yang kalimat interrogatif, cuman diputar posisi dari subjek yang awalnya di depan to be, jadi di belakang setelah to be. Bisa dilihat dari ini ya, dari layarnya, layar HP-nya atau layar laptopnya. Mungkin untuk formula sudah dapat dimengerti ya. Dan jangan lupa tanda tanya. Setelah kalimat harus ada tanda tanya ya. Kalau untuk yang rumus interrogatif. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, saya akan menjelaskan terkait subjek. Ini kan terkadang banyak kesalahan terkait subjek kan. Artinya terkadang I disandingkan dengan are, I disandingkan dengan is, dan lain sebagainya. Di sini kita bedah subjek apa saja sih yang menggunakan to be tertentu. Untuk yang pertama, di sini ada I. I itu menggunakan to be am. Jadi contoh I am playing, I am singing, dan lain sebagainya. Begitu pun dengan you. You, we, they, Rio, and Roni. Rio and Roni itu nama yang khusus untuk jamak ya. Artinya lebih dari satu, itu menggunakan are. Dan begitu pun dengan subjek yang menggunakan is, yaitu she, he, it, Rio. He, it, Rio. Ini bisa diganti Rio, Rena, dan lain sebagainya. Intinya untuk nama yang dia itu bentuknya tunggal itu menggunakan is. Dari sini bisa dipahami ya terkait subjek. Yes, sir. Ya, kita masuk ke time signal. Time signal di sini adalah kata keterangan. Artinya kata keterangan di sini adalah kata penekanan atau kata pelengkap bahwasanya pekerjaan ataupun kegiatan yang sedang kita lakukan pada saat itu benar-benar kita lakukan pada saat itu. Artinya time signal ini sebenarnya kalau dalam present continuous itu bisa kita pakai, bisa enggak. Kenapa? Karena ketika enggak dipakai,
sebenarnya present continuous itu sudah menunjukkan makna yang jelas, artinya kan sedang melakukan, sedang makan, sedang minum, dan lain sebagainya. Ketika ditambah right now, now, at the moment, at the present, this morning, yaitu suatu pelengkap bahwasanya memang kamu atau kita melakukan kejadian tersebut memang pada saat itu, memang sekarang. Nah, dan di sini untuk time signal, di sini kan ada berapa ya? Right now, now, at the moment, at the present, morning, this afternoon, ada 6 ya, kurang lebih ada 6. Sebenarnya kalau bicara time signal itu lebih dari 6, mungkin ada banyak juga sih. Tapi di sini saya hanya menulis sebagian contoh time signal ketika teman-teman mau menambahkan time signal setelah membuat kalimat. Dari sini bisa dipahami ya terkait time signal. Terus kita lanjut ke contoh, example. Nah, kita membuat contoh tidak lepas dari yang namanya rumus yang sudah kita buat tadi ya. Hari ini ada masuk ya hari ini ya? Leave it. No. Ternyata belum masuk ya. Oke. Kita membuat rumus apa? Membuat contoh sesuai dengan rumus yang sudah kita pahami tadi ya. Rumus. Mana tadi contoh? Gini. Di sini ada contoh Rike is having lunch right now. Rike is not having lunch right now. Is Rike having lunch right now? Yeah. Nah, jadi kalau kita bedah, subjeknya adalah Rike. Kenapa kok memakai is? Karena Rike sebagai subjek nama yang tunggal. Jadi kalau subjek nama itu tunggal, dia menggunakan to be, is. Terus kenapa kok having? Karena tadi rumusnya setelah to be menggunakan verb ing, objek, dan penambahan kata keterangan. Ini bisa juga pakai, bisa enggak sih kalau right now-nya. Terus juga yang negatif, tinggal ditambahkan not-nya setelah to be. Begitupun yang interrogatif, tinggal subjek dan to be-nya dibalikkan. Kalau kalau sesuai dengan ini paham ya, sesuai dengan rumus kan, bisa disinkronkan antara rumus dan contoh. Dan untuk arti makna mungkin sudah paham ya artinya. Jadi sini saya jelaskan lagi. Artinya yaitu Rike sedang menikmati makan siang sekarang. Rike tidak sedang menikmati makan siang sekarang. Apakah Rike sedang menikmati makan siang sekarang? Ini untuk contoh simpelnya ya. Nanti mungkin banyak contoh dan teman-teman bisa buat sendiri nanti. Ini sedikit contoh yang saya paparkan. Dari contoh bisa dipahami subjeknya, to be-nya, mungkin bisa dipahami sebelum kita lanjut. Paham ya? Saya anggap paham. Oke. Yes, sir, paham. Kita lanjut ke soal latihan ya. Di sini kita mentranslitkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris menggunakan tenses present continuous. Ini saya membuat 5 contoh, 3 contoh yang Indonesia Inggris dan 2 contoh yang mengisi melengkapi subjek ataupun melengkapi to be maupun verb-nya. Untuk yang pertama, ibu saya sedang memasak di dapur sekarang. Ada yang mau menjawab? Saya, sir. Ya, silakan. Yusril. Mas Yusril. My mother is cooking in the kitchen right now. Yes, that's right. Betul sekali. Terima kasih, Mas Yusril. Terus untuk yang nomor 2, mereka tidak sedang bermain basket pagi ini.
Siapa yang mau jawab? Mas Bagus, Mas Bagus. Saya. Ya, silakan. I not playing a basketball this morning. This morning, ya. Yes, good job. Good question. Good answer. Sorry. Yang ketiga ya. Apakah dia perempuan sedang mencuci baju? Siapa yang mau menjawab? Mas Bagus mungkin mau menjawab lagi? Apakah dia perempuan? Yeah. Is she washing clothes Yes, that's right. Good answer. today? Ya. Benar. Nah, ini tadi yang Indonesia ke Inggris ya. Sekarang kita melengkapi dari kalimat ini ya. My brothers titik-titik swimming in the pool. Siapa yang mau menjawab? Ini pakainya apa? Pakainya R. R. Kenapa kok pakai R? Karena banyak jamak. Karena dia bentuknya jamak. Oke. Terus yang terakhir yaitu I titik-titik football in the field. Ada yang bisa menjawab? I am yes. not Ini I ada, am playing football. ya. Sip. Benar. Jawabnya adalah I am playing football in the field. Oke. That's good answer. I think you have understood what is material because you have answered this question well. Oke. Mungkin untuk materi hari ini mungkin sudah sudah kita pahami ya. Artinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Insya Allah sudah, Sir. Karena sudah paham semua. Saya tutup ya untuk materi Presiden News pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.